Pertama, bagaimana kita memaknai peristiwa yang kita sebut dengan bencana itu. Sebagai seorang muslim, maka positive thinking tadi itu, husnuzon itu, bencana apapun bentuknya sungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Tapi terlalu sulit orang bisa berpikir jernih dan sehat ketika mendapatkan itu. Maka yang ada adalah kesedihan, emosional dan macam-macam, berpikir tidak jernih, bahkan kalau tidak terkontrol Allah yang disalahkan. Hati-hati juga. Lalu yang kedua, orang beriman dan bertakwa selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah pasti itulah yang terbaik. Berarti problemnya bukan pada peristiwa itu. Problemnya bukan pada bencana itu. Tapi sikap kita terhadap sesuatu itu. Ketika sikap orang itu salah, sekecil apapun itu menjadi besar. Sekecil apapun itu menjadi sangat menyengsarakan, seolah-olah dia orang yang paling sengsara di dunia. Itu manusia. Maka Islam memberikan satu cara-cara efektif untuk tidak gampang depresi, frustasi dan lain sebagainya. Apa? Salah satunya adalah dalam hal kesolehan ketakwaan, lihat ke atas. Dalam hal harta benda, jangan lihat atas, tapi lihat ke bawah. Sebab kalau harta benda kita lihat ke atas, di atas langit ada langit. Kita selalu merasa kurang karena ada orang yang lebih dari kita. Tapi ketika kita bawah yang kita lihat, kita selalu merasa bersyukur. Ternyata ada orang yang jauh lebih bawah dibandingkan dirinya. Secara nasib dan sebagainya. Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berhadapan dengan sesuatu yang menimpa dirinya. Artinya apa di sini? Kita itu kadang sering menghindar dari masalah, tapi masalah itu datang dengan sendirinya. Maka kalau kita hidup, jangan menghindar dari masalah, hadapi masalah itu. Karena orang kan gak bisa menghindar dari masalah. Wong kita bisa menghindar dari masalah, masalah datang sendiri. Nah, maka sikap kita itu adalah kekuatan mental kita, baik secara vertikal selalu hablum minallah itu kita mesrakan hubungannya, eratkan hubungannya. Secara horizontal muamalat kita itu harus kita optimalkan. Banyak teman kita menghadapi masalah selalu ada yang menolong. Lalu yang berikutnya wajib memohon kepada Allah. Wajib kita memohon kepada Allah, berusaha untuk mensikapinya dengan penuh kesabaran dalam pengertian yang benar. Kemudian tujuan kita merubah keadaan. Yang berikutnya, ketentuan dan ketetapan Allah mengenai sebuah peristiwa yang dihadapi oleh manusia didasarkan pada kebaikan dan keadilan Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Ketika Allah memberikan kemudian satu cobaan, lalu kita sikapi dengan cara yang positif, maka positiflah yang akan kita dapatkan. Orang yang naik tingkat, orang yang menjadi berkualitas selalu dihadapi dengan berbagai macam tantangan, ujian dan cobaan. Berikutnya, ingat bencana bukan bentuk amarah Allah. Sekalipun kemudian peristiwa-peristiwa pada masa lalu kita tidak bisa lepaskan dari azab, misalnya dari hukuman. Karena Allah sendiri kan yang menceritakan. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, tapi bagaimana juga kaum Fir'aun dan lain sebagainya. Ternyata dijawab oleh Allah. Itu bukan kemurkaan Allah, tetapi sebagai pelajaran yang berharga terhadap manusia yang jauh lebih besar jumlahnya ketimbang kaum Ad, ketimbang kaum Tsamud, ketimbang Fir'aun sendiri. Maka kenapa Allah cerita tentang masa lalu yang menimpa musibah bencana di masa lalu? Dijawab oleh Allah, inna fi qisasihim la'ibratan liulil albab.
Kisah-kisah masa lalu itu terjadi, lalu diceritakan kembali oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Supaya apa? Laibrotan, supaya kita mengambil pelajaran yang baik kita teladani, yang negatif kita hindari. Maka cara berpikir umat Islam terhadap apapun peristiwa yang dihadapi selalu positive thinking kepada Allah. Husnuzon, berbaik sangka. Kemudian bencana berfungsi sebagai media untuk introspeksi. Kalau tadi menggunakan laibrotan itu. Contoh, peristiwa yang paling terpatri dalam ingatan kita ada dua. Peristiwa yang paling menyakitkan dan peristiwa yang paling membahagiakan. Itu pasti ya Bu, Mbak, Mas, Bapak-bapak pasti. Yang paling menyakitkan, gak usah ditanya, hari apa, tanggal berapa, sampai detiknya saya ingat kok, karena terlalu sakit. Akhirnya sikap orang apa? Yang lalu biarlah berlalu. Nah ini yang saya katakan sikap yang tidak benar. Kalau sesuatu itu kita anggap kurang baik, musibah misalnya kita katakan, jangan dilupakan itu. Karena Al-Quran memberikan isyarat dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, lalu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka mentalitas orang beriman dan orang bertakwa itu selalu menatap masa lalu dengan progresif, dengan positif untuk perbaikan diri di masa yang akan datang. Nah maka kalau kita menghadapi sesuatu yang kita anggap tidak mengenakan itu, bencana itu, ingat manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, dan prinsip agama kita salah satunya mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka ta'awun, sikap mental untuk saling membantu, punya kepedulian sosial. Ta'awun di situ. Lalu yang kedua adalah harus punya optimisme untuk semangat bangkit, recovery. Jangan sampai kemudian menjadi lemah, menjadi pasif, bahkan menjadi tidak bergairah hidupnya. Berarti sikap dan pemaknaan terhadap bencana itu yang keliru. Kalau memaknai kebencanaan itu dengan cara positif, pasti akan lahir sebuah semangat untuk kembali eksis sesuai dengan minimal keadaan semula. Lalu yang ketiga, bersyukur kalau kita diberikan keselamatan. Lagi-lagi di situ sakaronya, sikap moral, sikap dan mentalitas Islam yang diajarkan. Tetapi kalau kemudian ada sesuatu yang hilang, maka itu bersabar. Sekalipun orang mengatakan, apa enak aja ngomong sabar. Orang bisa protes juga kan? Nah nanti itu kajian tentang kesabaran itu, terutama dalam surat Ali Imran ayat 200, itu menarik betul. Itu recovery, yaitu membangkitkan kembali psikologi umat Islam pasca kekalahan dan keterpurukannya pada perang Uhud. Itu menggunakan kata isbiru, wasobiru, warobitu. Bayangkan, sudah sabar, sobiru, isbiru, sobiru, dikasih huruf alif di situ, yang selalu maknanya apa? Kontinuitas kesabaran itu. Maka muncullah kalimat sabar tidak ada batasnya. Itu sebenarnya wasobiru itu.